Salam. Marilah dengan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut potum dan salam sidang jemaat, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Dosaku
pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa dan surga, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan padamu atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa membimbing, menuntun kami untuk kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau tahu bahwa kami senantiasa dihadapkan ke berbagai persoalan hidup, persoalan kehidupan sosial, persoalan kehidupan ekonomi yang mengganggu kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya itu dapat membuat kami menjauhkan diri daripada-Mu ya Allah. Bapa di dalam surga, apalagi saat ini berkembang kasus virus corona yang memberikan peluang bagi kami untuk senantiasa beribadah di tempat kami masing-masing. Dan ini pun juga ya Tuhan memberikan peluang bagi kami untuk bermalas-malas untuk memuji mulia nama Tuhan. Dan mungkin ada alasan bagi kami untuk bermalas-malasan. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bertekuk lutut menyembah dan memuji mulia nama Tuhan. Seraya dengan itu kami ya Tuhan untuk menyerahkan dan memohon keampunan daripada-Mu. Biarlah Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami, baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Semuanya itu kami akui bahwa itu semuanya kelalaian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing, serta menyayangi kehidupan kami. Bapa di surga, inilah seru doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru, dimohon jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Sebelum kita mendengarkan petunjuk hidup baru, kita puji nama Tuhan dengan nyanyian kidung baru nomor 15, Hidup yang Penuh Berbeban. Petunjuk hidup baru
Dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat disilakan duduk kembali. Doa syukur dan doa bacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk senantiasa kami mohon agar Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, terlebih napas kehidupan, kesehatan yang kami menikmati hari lepas hari. Semuanya itu Tuhan datang daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami boleh untuk senantiasa beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar saat Tuhan, kami akan membaca sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh menjadi petunjuk bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di hadapan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan perlindungan bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan-Mu umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencucurkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, Allah yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman nanti diakhiri dengan nyanyian haleluya haleluya 3 kali. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Dengan sekalian orang percaya, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemberitaan firman Tuhan dan dilanjutkan dengan doa syafaat disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Arius Ramli, STH. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26, dengan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, bersyukur kami kepadamu ya Allah, untuk kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami saat ini, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kembali kami datang menghadap tahta kasih-Mu, datang dengan segala kerendahan hati kami, untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Sekarang ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dalam diri kami, yang menerangi hati kami, dan yang memampukan kami untuk dapat mendengar serta menerima pemberitaan firman-Mu saat ini dengan baik. Mohon pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati kami sekalian yang membuka hati untuk mendengar dan menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu,
dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika diperhatikan dengan baik, doa Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang disampaikan kepada kita melewati Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 dan seterusnya ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah doa Yesus untuk dirinya sendiri. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada bagian yang pertama ini, doa Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya lebih mengarah pada sebuah pernyataan sikap. Yaitu kerelaan hati dan kesiapan Yesus dalam melaksanakan atau dalam memenuhi kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya dari dosa, melewati peristiwa salib yang penuh dengan penderitaan. Meskipun peristiwa salib itu penuh dengan penderitaan,
Tetapi Yesus melihat ataupun memandang peristiwa itu sebagai sebuah anugerah yang pada akhirnya membuat Yesus dipermuliakan. Karena itu Yesus tidak meminta agar segala peristiwa yang penuh dengan penderitaan itu tidak terjadi atas dirinya. Yesus tidak meminta untuk diluputkan atau dilepaskan dari peristiwa salib itu. Karena Yesus tahu Bapa mengutus dia ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang kekal bagi manusia itu. Bagian yang kedua adalah doa Yesus untuk para murid. Perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat 19 nas kita. Pada bagian doa yang kedua ini, Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk terus mengasihi, menjaga, memelihara, dan melindungi para murid pada saat Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka nantinya. Hal tersebut Yesus lakukan karena Yesus sangat mengasihi para murid. Para murid adalah orang-orang yang berharga di mata Yesus. Karena itu mereka disebut sebagai milik kepunyaan Allah. Para murid benar-benar mengetahui dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Para murid benar-benar mau menerima dan menuruti firman Allah yang disampaikan Yesus kepada mereka dan mau menjadikan itu sebagai dasar ataupun landasan bagi kehidupan mereka, kehidupan yang mempermuliakan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Yesus berdoa untuk mereka. Selain dari itu, Yesus berdoa untuk mereka karena seperti Bapa mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia, Yesus pun akan mengutus para murid ini untuk memberitakan kebenaran yang daripada Allah kepada dunia, kemanapun mereka melangkahkan kaki. Dan Yesus tahu bahwa dunia pasti akan membenci mereka. Kuasa jahat akan berusaha untuk menghancurkan dan membinasakan kehidupan mereka. Karena itulah Yesus memohon, karena itulah Yesus meminta supaya Allah dengan kasih-Nya terus menjaga, memelihara, dan melindungi para murid ini dalam kehidupan yang mereka jalani. Yang ketiga, bagian terakhir dari doa Yesus adalah doa bagi sekalian orang percaya. Pada bagian ini disampaikan, ternyata Yesus tidak hanya berdoa bagi para murid yang pada saat itu ia sebut sebagai milik kepunyaannya yang diberikan Bapa kepadanya, tetapi Yesus juga berdoa
untuk semua orang yang percaya kepadanya oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh para murid. Supaya sekalian orang yang percaya kepadanya itu pun juga dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Sama seperti para murid, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benar-benar mau menuruti akan firman-Nya dan mengenal dengan baik siapa Yesus bagi dan di dalam kehidupan mereka. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 bagian doa yang disampaikan Yesus pada kesempatan itu ke hadapan Allah Bapa di surga. Dan berdasarkan kesaksian nas kita, maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah melewati bagian doa yang pertama. Di situ ditunjukkan kepada kita akan bagaimana pribadi Yesus yang sesungguhnya. Akan bagaimana pribadi Dia yang kita sembah, yang kita percayai di dalam kehidupan kita, yang kita terima dan kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Ternyata Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia bukan pribadi yang egois, pribadi yang hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri. Ketika Dia berkesempatan untuk datang menghadap Bapa yang mengutus dirinya untuk datang ke dalam dunia, yang menghendaki dirinya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia melalui peristiwa salib yang penuh dengan penderitaan, maka sama seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sesaat sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Yesus tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak memohon sesuatu kepada Bapa untuk dirinya pribadi. Karena tadi dikatakan, bagian pertama dari doa Yesus untuk dirinya itu sebenarnya lebih mengarah kepada sebuah pernyataan sikap yang didasarkan pada kerelaan hati dan kesiapan Yesus untuk menjalani, untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa atas dirinya. Yesus tahu bahwa segala sesuatunya akan tiba, tetapi Dia melihat itu sebagai sebuah anugerah yang membuat Dia akan dipermuliakan. Berbeda dengan bagian doa berikutnya yang disampaikan Yesus kepada Bapa untuk para murid dan orang-orang percaya. Yesus dengan sedemikian rupa memohon, Yesus dengan sedemikian rupa meminta kepada Bapa segala kebaikan untuk diberikan, supaya diperuntukkan bagi para murid dan orang-orang percaya. Yesus memohon, Yesus meminta untuk mereka damai sejahtera, ketenangan, rasa aman, penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan yang baik.
Yesus meminta, Yesus memohon agar para murid dan orang-orang percaya selalu dilindungi dari segala hal yang membahayakan kehidupan mereka, dari segala sesuatu yang mendatangkan rasa takut bagi mereka, termasuk dalam situasi kehidupan saat di mana mereka melaksanakan tugas pengutusan yang Yesus berikan untuk memberitakan kebenaran Allah bagi dunia. Yang kedua, melalui kesaksian nas ini kita juga melihat, kepada kita juga ditunjukkan bahwa Yesus itu jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Dia memang datang sebagai manusia ke tengah-tengah dunia, tetapi dia berbeda dengan manusia lainnya. Dia lebih dari sekedar seorang guru yang pandai mengajar dan cakap dalam menyampaikan segala macam bentuk kebenaran. Tetapi dia adalah Tuhan. Karena itu dia tidak meminta orang-orang yang percaya kepadanya, para murid yang menjadi pengikutnya, untuk berdoa bagi dirinya. Dia tidak perlu itu. Justru dia yang berdoa bagi para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya, memohon, meminta akan belas kasih Allah, akan belas kasih Bapa. Sekalipun Yesus tidak pernah meminta, tidak pernah memberikan perintah ataupun mengajarkan para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya untuk mendoakan dia agar dia pada saatnya setelah kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati dipermuliakan Bapa dan mendapat tempat di sorga. Tetapi justru Yesus yang mendoakan para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya mereka tetap menjadi satu dengan dirinya dengan sang Bapa. Menjadi sama dengan dirinya dan dengan diri sang Bapa. Dalam kehidupan kekal yang ia berikan. Yesus tahu penderitaan macam apa yang akan ia alami. Tapi sekalipun dia tidak pernah meminta para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya saat itu untuk mendoakan dia supaya terlepas dari ancaman peristiwa yang penuh dengan penderitaan itu. Supaya dia diselamatkan, dia diluputkan ataupun dilepaskan daripadanya. Tetapi sekali lagi, justru Yesuslah yang mendoakan para murid, yang menaikkan syafaat ke hadapan Allah Bapa di surga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kasihnya, karena kepeduliannya, dan karena perhatian serta harapan besarnya terhadap para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya itu. Dan yang terakhir, kalau kita menyimak seluruh isi kesaksian nas kita saat ini, maka tidak bisa tidak, kita akan menjadi orang yang harusnya terus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian? Doa Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan, yang dipanjatkan ke hadapan Allah Bapa di surga, digenapkan, menjadi nyata dalam kehidupan para murid dan dalam kehidupan orang-orang percaya
saat itu. Bagaimana? Dikarenakan penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan yang diberikan kepada para murid. Meskipun dunia membenci mereka, meskipun dunia memusuhi mereka, dan kuasa jahat senantiasa mengancam mereka, mereka tetap dapat memberitakan seluruh kebenaran Allah. Mereka tetap dapat menyampaikan kabar keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus kepada dunia. Dengan baik. Buktinya adalah pertumbuhan dan perkembangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah, yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan doa Yesus, begitu juga dengan permohonan Yesus kepada Allah untuk sekalian orang yang percaya kepadanya selain dari para murid. Orang-orang yang muncul ke permukaan hidup dikarenakan pemberitaan yang dilakukan oleh para murid. Dalam situasi yang bagaimanapun, dalam keadaan, bahkan untuk setiap keadaan yang paling tidak mengenakan sekalipun, orang-orang percaya tetap bertumbuh, tetap berkembang dan bertambah sebagai buah dari pemberitaan kebenaran Allah yang dilakukan dari waktu ke waktu, berawal dari apa yang dilakukan oleh para murid. Dan semuanya itu terjadi oleh karena penjagaan, perlindungan, pemeliharaan yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Tuhan bagi mereka sekalian. Dan kita pun harus diakui adalah bagian dari buah pemberitaan dari kebenaran Allah itu, yang boleh ada sebagai bagian dari kumpulan orang percaya yang menjalani hidup kita pada kekinian. Dan kita bersyukur karena ribuan tahun yang lalu kita pun sudah masuk dalam naungan doa syafaat Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu mendoakan kita untuk segala kebaikan hidup kita. Doa yang menunjukkan betapa ia sangat memikirkan kita. Doa yang memperlihatkan betapa dia sangat peduli akan kita. Bahkan sebelum kita ada pun, dia sudah berdoa untuk kita. Karena kita perhatikan doa Yesus saat itu, sedemikian indahnya. Ada begitu banyak harapan di dalamnya yang bermuara pada adanya kehidupan orang-orang percaya yang betul-betul berkenan di hadapan Allah. Adanya kehidupan orang-orang percaya yang betul-betul mengenal akan Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, yang betul-betul mau mendengar dan menuruti akan firman-firman-Nya. Yang betul-betul mau untuk juga diutus ke tengah-tengah dunia, melaksanakan tugas pengutusan itu dengan baik, dengan setia, dan dengan penuh tanggung jawab. Memberitakan, mengabarkan, memperlihatkan kebenaran Allah bagi dunia di mana ia berada, dan senantiasa menjadikan itu sebagai panggilan hidupnya. Saat ini kita memang tengah berhadapan dengan wabah, dengan pandemi, virus yang mematikan. Tetapi di balik peristiwa itu ada banyak
pembelajaran-pembelajaran indah yang bisa kita dapatkan. Dan salah satu di antaranya adalah kita termotivasi, kita tergerak untuk tetap dengan giat melaksanakan ibadah kita, meskipun itu dilakukan secara mandiri. Di setiap keluarga yang ada, bersama orang-orang terdekat kita, dan melewati tindakan itu, kita bersyukur karena kita tetap bisa memperlihatkan, kita tetap bisa menunjukkan dan memberikan kesaksian. Akan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Tetap menjadi orang yang bijak, tetapi iman percaya tetap menjadi yang utama bagi dan di dalam kehidupan, dan sangat perlu untuk dinyatakan bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan para murid dan kehidupan orang-orang percaya yang diinginkan oleh Yesus saat itu adalah untuk mempermuliakan Dia. Dan itulah hidup kita saat sekarang ini. Hidup yang mempermuliakan Allah, hidup yang mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah Yesus sudah berdoa untuk kita. Kekuatan hidup kita adalah Yesus sudah memohon kepada Bapa untuk memberikan segala yang terbaik bagi kita. Tinggal persoalannya adalah bagaimana dengan kita. Para murid disebut sebagai milik kepunyaan Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus pun mengakui akan hal itu, menerima dan menyambut mereka sebagai milik kepunyaannya. Tadi dikatakan dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, mereka sungguh-sungguh percaya, mereka benar-benar tahu dan percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah. Yesus itu Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka mau mendengar, mereka mau menerima, dan mereka mau menuruti akan firman-Nya. Mereka mau hidup di dalamnya, sehingga hidup mereka menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, menjadi kehidupan yang berkualitas, menjadi kehidupan yang baik. Dan mereka menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang disebut sebagai milik kepunyaannya. Menjadi satu kehormatan besar, menjadi suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Ya, kita orang-orang yang percaya kepadanya pun, ia akui, ia sebut sebagai milik kepunyaannya. Siapapun kita, ketika kita memiliki sesuatu dalam hidup kita, maka sesuatu itu akan menjadi yang berharga bagi diri kita. Sesuatu yang akan selalu kita upayakan untuk dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Sesuatu yang kawannya kita selalu berusaha untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian kita. Dan seperti itulah Yesus Tuhan kita terhadap semua orang yang percaya kepadanya dan yang mau menjadi milik kepunyaannya sampai selama-lamanya. Ketika Yesus dipermuliakan, ketika Yesus harus menggenapkan seluruh kehendak Allah melewati dirinya, hal itu Yesus lakukan agar setiap orang beroleh kehidupan yang kekal. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kehidupan yang kekal itu ada, dapat terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Karena itu teruslah menjalani kehidupan berpaut kepada Yesus, dalam kehidupan kasih iman dan pengharapan yang benar kepadanya. Tetaplah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai dengan kesudahannya. Berkarya, bekerja bagi kehidupan dunia ini dengan melakukan segala sesuatunya
dengan baik, sama seperti melakukannya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua seiring dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, siapa adanya kami. Kami berharga di hadapan-Mu, itu oleh karena kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau yang mau membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu dan mau menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Orang-orang yang Engkau kehendaki untuk dapat hidup dengan sungguh-sungguh percaya akan Engkau, mau menerima dan menuruti akan firman-Mu, mengenal Engkau dengan baik, dan menjadi orang yang selalu sedia untuk dididik dan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau sediakan diri kami untuk selalu menjadi milik kepunyaan Tuhan, pribadi kami dan keluarga kami. Yakinkan kami bahwa ribuan tahun yang lalu Engkau sendiri sudah berdoa untuk kami dalam segala harapan indah yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan biarlah semuanya itu menjadi sesuatu hal yang selalu mengingatkan kami akan betapa Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami pun boleh senantiasa mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Pelihara kehidupan kami pribadi masing-masing pribadi, keluarga kami, dan semua orang yang dekat dengan kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berkati akan segala tugas dan pekerjaan kami, dan biar dengan penuh sukacita kami dapat melakukannya dalam rasa aman nyaman oleh karena penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan yang daripada-Mu. Dalam situasi sulit sekalipun kami tetap dapat menikmati hari-hari kehidupan ini dengan baik, karena Tuhan tetap menyatakan kasih setia bagi dan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bertekun dalam doa dengan hati yang senantiasa bersyukur hanya kepada-Mu dan percaya akan pengasihan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kami memohon pada kesempatan ini, kiranya Engkau sajalah yang berkenan untuk menilik kami dari cengkraman dunia yang menakutkan saat ini, yang meresahkan dan yang sangat mengkhawatirkan kami. Banyak orang yang tidak memahami, banyak orang yang tidak mau tahu apa yang seharusnya ia lakukan, yang baik bagi dirinya dan sesamanya. Ada banyak orang yang menganggap remeh situasi dan kondisi kehidupan yang terjadi saat ini. Karena itu Tuhan, kami mohon campur tangan dan belas kasih-Mu. Dan bagi kami sekalian yang masih setia untuk memberikan perhatian dan menunjukkan kepedulian kami terhadap segala sesuatunya, Tuhan yang yakinkan kami bahwa tindakan kami tidak akan sia-sia. Tuhan akan selalu menghadirkan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang membentengi kami dengan kasih-Mu dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan itu. Kami serahkan masyarakat kami serahkan jemaat kami secara khusus di wilayah ini kepada Tuhan, ke dalam penjagaan dan pemeliharaan yang daripada-Mu. Beri kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan bagi pemerintah kami di berbagai tingkatan, bagi semua orang yang memberikan perhatian terhadap permasalahan besar yang sedang kami hadapi saat ini, untuk dapat bekerja dengan baik dalam naungan kasih, penjagaan, dan perlindungan-Mu. Lebih daripada itu, Tuhan memberikan pencerahan ke dalam hati masing-masing orang, kepada seluruh warga masyarakat bangsa negara kami, untuk dapat turut serta ambil bagian
melakukan hal terbaik yang bisa ia lakukan, dalam membantu, dalam mendukung segala tindakan yang dilakukan itu. Jauh dari lubuk hati terdalam kami pun bersama-sama memohon, Tuhan pula lah yang dengan segera menyelesaikan akan segala persoalan ini dari antara kami, yang membuang jauh-jauh daripada kami mara bahaya sakit penyakit yang ditimbulkan oleh wabah virus tersebut. Seperti Engkau sudah membenamkan dosa-dosa kami sampai ke tubir laut yang paling dalam. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang bertindak, Engkau yang berbuat, karena kuasa-Mu melampaui segala hal. Kami hanya bermohon dan berharap serta mengandalkan Engkau. Kami serahkan keluarga besar kami yang jauh dari kami, yang mungkin kami tidak tahu apa dan bagaimana mereka saat ini, agar mereka pun sekiranya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, selalu hidup sehat, kuat oleh karena kasih. Bahkan semua umat Tuhan, anggota gereja milik Tuhan, dalam serangkaian kegiatan ibadah mandiri yang mereka lakukan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan-Mu. Allah yang maha ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa dipercaya oleh kami sekalian. Kami serahkan harapan dan kerinduan kami untuk hari depan penuh harapan, dan mohon Tuhan yang membentangkan itu bagi kami. Hari depan yang penuh harapan, masa depan yang indah gemerlap, masa depan yang menjanjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami di jemaat-Mu ini, dalam segala usaha upaya baik yang kami lakukan, untuk setiap pelayanan yang kami berikan, dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan yang melengkapi, sehingga semua itu boleh menjadi berkat dan sukacita bagi sesama kami. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi kami untuk tetap dan selalu melakukan yang terbaik, hanya bagi kepujian dan hormat bagi nama-Mu. Ini doa kami, ini permohonan bersama kami, yang mewah ke hadapan tata kasih-Mu dengan penuh kerendahan hati, hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya kembalikan pada liturgus kita. Sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami melalui berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terlebih berkat kesehatan, kekuatan, tenaga, akal budi yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas tugas pekerjaan kami hari lepas hari. Dari tugas dan pekerjaan kami yang Tuhan berikan bagi kami dapat menyisihkan sedikit dari berkat yang datang daripada Engkau
Untuk itu saat ini kami ingin menyampaikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan syukur ini Engkau berkenan untuk menerimanya, dan bersamaan dengan itu pula kami serahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengungkapkan syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian PKJ nomor 213, Apakah yang Kau lakukan? Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.